Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-37. Bagaimana Anda memahami kata penderitaan? Kristus melalui penderitaannya sebagai satu-satunya korban tebusan membebaskan tubuh dan jiwa kita dari hukuman yang kekal dan memperoleh bagi kita anugerah Allah, keadilan dan hidup yang kekal. Bandingkan Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 3 ayat 24 sampai 26. Hari ke-103. Saudara, seperti seorang tawanan menantikan hari penghukuman karena pelanggarannya, orang berdosa diputuskan bersalah di hadapan Allah, dihukum dan menantikan saat eksekusi tiba. Orang berdosa duduk dalam ruang hening dalam kegelapan yang mengerikan dan ruang penjara mereka, di mana segala harapan sudah sirna. Namun tiba-tiba pintu penjara terbuka, kegelapan berubah menjadi terang, kematian berubah menjadi kehidupan, dan perbudakan menjadi suatu penebusan. Engkau diampuni, demikian suara itu mengatakan. Namun bagaimana bisa saya diampuni? Kejahatan saya sedemikian besar. Saudara, bagian ini membuka tabir rahasia pengampunan itu. Kita dibebaskan karena ada seorang pribadi yang sudah datang untuk menggantikan tempat kita, dihukum karena kejahatan kita. Suatu pemikiran yang jauh dari konsep keadilan manusia modern sehari ini. Meskipun konsep ini janggal bagi manusia modern, namun dalam praktek hukum, menggantikan hukuman sudah sering dipakai, yaitu dengan membayar biaya tebusan. Saudara, kita tidak akan pernah memiliki hubungan yang baik dengan Allah kalau Yesus tidak datang untuk hidup dan mati dan menyatakan kepada kita kasih Allah yang ajaib itu. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3 memakai suatu kiasan yang berhubungan dengan pengorbanan. Dia berkata bahwa Yesus adalah pribadi yang Allah berikan kepada manusia berdosa untuk memenangkan bagi mereka pengampunan. Paulus menggambarkan peran Yesus sebagai hilasterion, yang dalam kata kerjanya berarti memperdamaikan. Dalam kata ini tersimpan makna bahwa apabila seseorang melanggar hukum dalam sistem yang lama, maka ia harus membawa korban kepada Allah, agar melalui korban itu si pelanggar dapat menyingkirkan hukuman yang akan menimpanya. Demikian juga dalam hubungan manusia dengan Allah. Dosa telah menempatkan manusia dalam relasi yang buruk dengan Allah. Dan untuk mendamaikan kembali hubungan ini, harus ada korban yang diberikan. Namun masalahnya, korban apakah itu yang dapat memuaskan hati Allah? Tidak ada satupun korban yang dapat berkenan kepada Allah selain korban yang diberikan oleh putranya sendiri di atas altar pendamaian itu. Saudara, Yesus Kristus melalui kehidupannya yang taat
dan kematiannya karena kasih menjadi korban satu-satunya bagi Allah yang dapat menebus manusia dari dosa. Apa yang terjadi di salib sudah membuka babak baru dalam kehidupan manusia. Terbukanya kembali hubungan yang baik dengan Allah, pintu yang tidak akan pernah bisa dibuka oleh korban apapun dalam dunia. Pengorbanan Kristus membawa pembebasan dan penyelamatan. Saudara, karena itu siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal, yaitu hidup yang sejati dan bernilai, serta tidak ada taranya. Terimalah Yesus dan bersyukurlah kepada Allah karena Anda memiliki Yesus dalam hidup. Puji Tuhan. Murid Yesus di dunia hanyalah godaan nafsu iblis maupun adat selalu menyerang. Lawan dosa dan godaan serta kuasa setan, meski aku tak berdaya, Tuhan yang beri menang. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ada kemenangannya yang kalahkan dunia. Benderanya itu kasih dan firman-Nya menang. Kita menurut teladan umat-Nya Tuhanku, yang oleh iman sudah maju dalam peperangan. Imanlah yang kalahkan maut, jadi perisai kita. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ada kemenangannya yang kalahkan dunia. Selalu musuh menyerang, lawan tak hentinya. Tinggalkan kesenangan dan majulah berperang. Pakailah ketopong selamat, pegang